Dari nol sampai bisa bikin website. Dari website biasa jadi website yang canggih, traffic tinggi, dan cuan gede. Kurang dari 10 menit, jadi bisa di kelas.id. Halo teman-teman, saya Rangga Danusa dari domain.id. Di video series kali ini, kita bakal belajar bareng step by step dari bener-bener nol sampai kamu bisa bikin website sendiri. Dan harapannya setelah series ini, gak akan ada lagi yang bilang bikin website itu ribet. Tapi sebelumnya aku pengen mulai dari pertanyaan, kenapa sih harus punya website? Aku ambil contoh kalau kamu jualan di marketplace, kita lihat realitanya setiap hari biaya admin naik, biaya layanan naik, biaya iklan makin mahal. Di beberapa platform e-commerce di Indonesia, total potongan dan biaya bisa mencapai 5-15% bahkan lebih per transaksi, tergantung kategori dan layanan yang dipakai. Artinya, makin kamu jualan, makin besar potongan yang kamu keluarkan. Dan yang lebih penting, kamu nggak benar-benar punya customer kamu sendiri. It's on their database. Dan kamu akhirnya tergantung sama platform tersebut. Sekarang udah banyak brand lokal yang udah mulai sadar dan mulai shifting untuk develop website mereka sendiri, rumah digital mereka sendiri. Di mana mereka punya kendali penuh, dan yang paling penting punya real database dari customer mereka sendiri. Ini ada beberapa contoh brand lokal yang tadinya besar di e-commerce, tapi mulai kesini shifting mengarahkan trafficnya ke website sendiri. Ada toko sports equipment, topscore.id, ada juga distributor helm kayak jualhelm.id, sampai Aldi's Burgernya Aldi Taher juga udah punya website sendiri. Tapi bukan berarti social media dan marketplace jadi nggak penting ya. Justru tetap penting, tapi positioningnya berubah. Jadikan sosial media sebagai promotion channel kamu, dan e-commerce atau marketplace sebagai salah satu sales channelnya kamu. Dan website sebagai rumah utama kamu, tempat semua traffic kamu arahkan. Tapi jadinya mungkin nanti kamu mikir, kalau pakai website nanti bayarnya gimana? Shippingnya gimana? Tenang, sekarang itu udah jauh lebih mudah. Di awal, kamu bahkan bisa bikin landing page sederhana, nanti arahin ke WhatsApp, atau nanti mungkin bisa pakai payment gateway atau shipping aggregator, tapi semua itu bakal kita bahas di series berikutnya. Jadi nggak perlu khawatir. Kali ini kita fokus aja untuk mengenal domain, hosting, dan ekosistem di dalamnya. Di video pertama ini, kita nggak bakal langsung bikin website. Tenang aja. Tapi kita mulai dulu dari fondasinya, apa itu website, apa itu domain, apa itu hosting, dan gimana cara kerjanya. Dengan analogi dan ilustrasi yang biar bahkan pemula tetap bisa ngerti. Pertama, domain. Ibarat rumah ini adalah alamat website kamu. Contoh, seperti yang tadi, ada jualhelm.id, atau topscore.id, atau aldisburger.id. Kalau orang mau datang ke website kamu, mereka butuh alamatnya. Nah sekarang, pertanyaannya, kalau kamu punya website, namanya apa? Ayo kita mulai pikirin dari sekarang, karena ini penting banget untuk brand kamu nantinya. Dan kalau kamu udah punya nama, kamu bisa langsung cek apakah nama itu masih tersedia atau belum. Caranya gampang banget. Kita langsung buka domain.id, lalu cek fitur whois, ini box yang ada di tengah-tengah homepage mereka ya. Kita coba cari tokoroti.id. Apakah masih ada? Harusnya kalau nama-nama generik seperti ini sudah tidak available ya? Ya, not available. Kita bisa coba dengan nama brand kamu. Misalnya nama brand roti kamu adalah manisroti.id. Oke, masih available. Nah, di sini kamu bisa langsung secure, amankan, dan mulai brand kamu dari sini. Kedua, hosting. Hosting itu adalah tempat semua isi website kamu disimpan. Kalau domain adalah alamat, hosting ini adalah rumahnya. Di dalam hosting ini semua isi rumah kamu bisa kamu lengkapin dari foto, tulisan, bahkan desain UI UX-nya. Jadi setiap kali ada orang yang buka website kamu, mereka sebenarnya lagi mengambil data dari hosting ini. Dan ada 3 jenis hosting, supaya kamu nggak bingung. Dan hosting itu menjadi elemen yang penting banget, karena dengan hosting, website kamu bisa cepat atau lambat, bisa diakses atau enggak, stabil atau sering down. Jadi kalau hostingnya bagus, website kamu juga terasa lebih profesional. Lalu ada beberapa jenis hosting, tapi umumnya kita bahas 3 yang paling umum. Yang pertama, share hosting. Ini adalah hosting yang dipakai bareng dengan website lain. Analoginya kayak tinggal di apartemen. Satu gedung, banyak penghuni, dan kamu berbagi fasilitas. Nah ini cocok untuk website baru, untuk website portfolio, landing page, atau UMKM yang baru aja rilis dan trafficnya belum terlalu tinggi, dan website-website dengan traffic kecil sampai menengah ya.
Nah, kalau kamu baru mulai, ini lebih dari cukup. Yang kedua, VPS atau Virtual Private Server. Nah, ini masih satu gedung juga, tapi kamu punya ruangan sendiri yang lebih private. Jadi, nggak terlalu terpengaruh ke website lain, lebih stabil dan lebih fleksibel. VPS hosting cocok untuk website yang udah mulai berkembang nih. Trafficnya udah mulai naik, butuh kontrol lebih, misalnya untuk install custom tools dan yang lain-lain. Nah, kalau share hosting itu apartemen, VPS itu kayak punya unit sendiri yang lebih eksklusif. Dan yang ketiga, yang paling umum, ada cloud hosting untuk skalabilitas yang tinggi. Ini bukan cuma satu server, tapi pakai banyak server sekaligus dalam satu cloud, dalam satu awan. Jadi kalau traffic naik, dia bisa otomatis menyesuaikan. Cloud hosting ini cocok untuk website dengan traffic tinggi, toko online yang udah mulai besar, startup atau bisnis digital, dan website yang butuh stabilitas tinggi. Nah, kalau yang ini analoginya adalah kamu punya banyak rumah cadangan sekaligus. Jadi kalau rumah yang satu listriknya padam, kamu bisa langsung pindah ke rumah selanjutnya. Tapi tenang, untuk yang pemula, kamu nggak perlu langsung mikirin semua ini. Kamu bisa scale step by step, karena untuk mulai, share hosting udah cukup banget. Nanti kalau website kamu berkembang, baru kamu upgrade pelan-pelan. Jadi kalau kita rangkum, domain itu adalah alamat, hosting itu adalah rumah, website kamu adalah isinya. Dan untuk hosting, share itu untuk yang baru mulai, VPS buat yang sudah berkembang, dan cloud hosting buat yang scale lebih besar. Kelihatannya banyak ya, tapi tenang aja, kamu nggak perlu harus mengerti semuanya sekarang, karena di video berikutnya kita bakal langsung praktek. Dan semua istilah ini bakal jadi lebih masuk akal saat kita praktek bareng-bareng ngerjain bikin website sendiri. So, tungguin terus series video berikutnya dari Class.id, subscribe dan klik lonceng supaya kamu terupdate kalau kita upload konten terbaru. Sampai jumpa di Class.id berikutnya.